Kalau kita divonis dokter sakit prostat, tapi kita belum terganggu, tapi dokter suruh operasi, bagaimana sikap kita? Ya seperti tadi ya, seperti tadi. Jika sakitnya itu ya sekedar sakit ya, antum mau sabar, antum mau terima, nggak masalah. Ya. Tapi kalau antum ingin sembuh karena sakitnya ini berbahaya, dan dengan berbahaya semakin bahaya nanti ngerepotin orang, nanti sholat juga tidak sempurna, bahkan ke masjid berjamaah nggak bisa, ngaji nggak bisa, ya diobati gitu. Jadi tergantung keadaan. Apalagi umur sudah 85 ya, ngapain ya kan? Udah 85 dibawa ke Singapura, dibawa ke luar negeri untuk diobati, operasi ini, ya ngapain ya? Mendingan ya sudah, menunggu ajal sambil memperbanyak ibadah, zikir, wirid, mudah-mudahan penyakitnya bisa mengampuni dosa-dosa dia. Allah ampuni dosa-dosa dia karena sabar menerima penyakit itu, gitu ya. Jadi lihat keadaan. Jika badal haji dilakukan selain anak, apakah pahalanya sampai sahkah? Ini. Kalau bukan anak, kira-kira bertentangan dengan hadis Nabi tadi enggak? Iya. Ya kan cuma 3 tuh. Cuma 3 nih. Amalan orang lain yang kita ikut dapat pahalanya. Cuma 3 tadi. Anak, dari segi anak, kemudian ilmu tadi kan, ilmu, kemudian harta sedekah. Lah, anak bukan, sedekah bukan, apa tadi, ilmu juga bukan. Ya, bagaimana? Sementara Nabi mengatakan, in qata'a amaluhu illa min salasin, akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Jadi 4 dong. Jadi 5 dong. Ya. 3 itu sudah dibatasi. Dari segi ilmu, dari segi harta, sedekah, dan dari anak. Anak itu termasuk cucu. Cicit. Anaknya cicit. Cucunya cicit. Cicitnya cicit terus ke bawah. Ya. Karena Rasul pernah mengatakan ayahku, padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kan jauh sekali. Tapi beliau keturunan Nabi Ibrahim. Ketika anak melakukan dosa, apakah orang tua juga ikut mendapatkan dosa? Tidak. Untuk dosa tidak. Ini adilnya Allah, murahnya Allah. Untuk dosa tidak. Untuk pahala iya. Untuk dosa tidak. Kecuali orang tuanya itulah yang mengajarkan dosa itu. Ya. Dia ngajarin anaknya berbuat dosa. Nih. Ini cara nyopet yang aman tuh begini nih. Lihat bapak nih, ntar di pasar lihat bapak ya, jangan terlalu jauh ya. Ya nanti anaknya jadi ikut nyopet, ya tentu dosa. Untuk nyopet, korupsi, rampok, berzina, minum khamar, saya kira hampir-hampir tidak ada orang tua yang ngajarin anaknya seperti itu. Yang banyak apa? Orang tua ngajarin anaknya dosa itu yang banyak apa? Subhat. Karena dia tidak merasa kalau itu dosa. Diajarin tahlilan, diajarin muludan, diajarin salawat nariyah, salawat al-fatih. Mohon dijelaskan sebuah hadis, Allah tidak membebani seseorang hamba di luar batas kesanggupannya. Bukan hadis ya, ini ayat ya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang dimaksud? Kewajiban. Kewajiban. Wajib bagi kita salat sambil berdiri. Tapi kita tidak sanggup. Sakit. Maka boleh duduk. Wajib bagi kita puasa Ramadan. Tapi kita tidak sanggup. Karena 3 jam sekali harus kemasukan makanan perut kita. Karena mah dan seterusnya. Harus minum obat. Ya nggak apa-apa. Tidak usah puasa. Itu maksud Allah tidak membebani seseorang hamba di luar batas kesanggupannya. Bukan, nah ini yang sering salah. Bukan ujian kehidupan. Sering kita salah memahami karena ada syubhat. Kalau Allah tahu kita diuji dengan jabatan, kita nggak akan sanggup. Tidak mungkin Allah menguji kita dengan jabatan. Betul? Salah. Kalau begitu nggak ada dong pejabat muslim yang korupsi. Ya. Kan banyak nih pejabat muslim yang sekarang di penjara karena korupsi. Sebelum dia menjabat, berarti kan dia tidak sanggup menjabat sebagai menteri, sebagai wali kota, sebagai gubernur. Orang korupsi, akhirnya di penjara, berarti kan dia nggak sanggup, nggak kuat. Nah, sebelum dia jadi menteri, sebelum dia jadi gubernur, Allah sudah tahu apa belum? Dia nggak akan kuat. Sudah tahu apa belum? Ya sudah lah. Kalau belum tahu ya bukan Tuhan, bukan Allah. Sudah, tapi tetap Allah uji. Nah, ini salahnya sebagian para motivator yang mengatakan nggak mungkin Tuhan menguji kita di luar kemampuan kita. Kalau Tuhan tahu kita tidak akan kuat diuji dengan wanita, misalnya kita tidak akan diuji oleh wanita. Kita tidak akan diuji dengan kekayaan. Kalau Allah tahu bahwa kita nggak akan sanggup diuji dengan kekayaan, kata siapa? Kata siapa? Lihat si Korun. Apakah Allah belum tahu si Korun yang waktu itu masih miskin nggak akan kuat diuji dengan kekayaan? Ya tentu tahu, Allah Maha tahu. Tapi Allah nggak peduli. Allah uji Korun dengan kekayaan dan tidak kuat dan akhirnya su'ul khatimah. Dan terserah Allah. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, terserah Allah. Bukan terserah kita. Bolehkah akikah dilebihkan? Misalnya bayi perempuan 2, jangankan 2, 3, 4, boleh. Yang penting tidak mengatakan harus 2, harus 3. Gitu. Ya, yang menggugurkan kewajiban 1. Yang tambahannya bukan akikah, kan buat dimakan. Kan inamal a'malu binniyat. Enggak masalah. Ana mengikuti tadarus Quran online seminggu 1 juz. Apakah ini ada tuntunannya? Dalam rangka apa? Kalau dalam rangka belajar, mungkin makhraj kita belum bagus, tajwid kita masih banyak yang perlu diperbaiki. Kita store kepada guru kita, kepada seseorang yang tentu sudah bagus tajwidnya, nggak masalah. Tapi kalau sudah bagus, sudah baik, ya bahkan dipuji-puji oleh gurunya, ngapain store? Ngapain coba? Ya baca sendiri. Dipamerkan kepada Allah. Ngapain pamerkan ke orang lain? Store seperti itu, ya. Kecuali store hafalan. Sekedar membaca doang ngapain? Ya. Bahkan nanti store yang dengar bisa puluhan, bahkan ratusan. Ada laki, ada yang perempuan, suaranya bagus, makhrajnya bagus. Disitulah iblis masuk. Disitulah talbisul iblis. Ya. Wah, judulnya saya setor nih, tadarus nih, saya punya kewajiban, ya. Dalam hati kecilnya ingin memamerkan keindahan suaranya, ingin menampakkan kehebatan tajwidnya, ya. Baca Al-Quran dengan baik, dengan benar, suara bagus, itu sunnah. Tapi untuk dipamerkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Baca rawi, ratib, dan lain-lain, apakah ada perintahnya? Tidak, ya. Kita diperintahkan baca Al-Quran.
Kita hanya diperintahkan baca Al-Quran, ya. Hadis saja kita nggak diperintahkan baca. Hadis itu kita diperintahkan mempelajari. Maksudnya apa? Kita amalkan. Bukan untuk dibaca tadarus tilawah seperti Al-Quran. Yang disuruh baca secara tilawah hanya Al-Quran. Di luar Al-Quran, hadis Nabi, penjelasan para ulama untuk dipelajari supaya kita paham lalu kita bisa mengamalkan. Sahkah dua orang sholat berjamaah karena jarak dan makmum tidak sejajar? Karena cuma dua orang. Kalau sah, insya Allah sah. Berjamaahnya sah. Tapi ya dia berdosa. Seperti kita bahas tadi. Karena ketika Rasul berjamaah sholat berdua dengan Ibnu Abbas, dengan Hudzaifah dan lain-lain, itu sejajar. Antara imam dengan makmum sejajar. Apakah orang-orang sufi dan Habib itu termasuk Jahmiyah? Tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam dan seterusnya, Jahmiyah dia. Jahmiyah dia. Mau siapapun, mau kiai, mau haji, mau ulama, mau habib, mau siapapun, ketika menolak sifat-sifat Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah ditiadakan, maka dia Jahmiyah. Bagaimana jika suami sudah meninggal? Apakah amal kebaikan yang dikerjakan istri suami dapat pahala? Tidak. Tadi kan bilang orang tua ke anak, anak ke orang tua. Gitu. Suami ke istri tidak, istri ke suami tidak. Kecuali ikut andil. Istri ini bisa sholat yang ngajarin suaminya. Karena dia mu'alaf misalnya. Tentu dia suaminya akan dapat pahalanya karena ikut andil kan. Bagaimana jika kita tidak meminjamkan uang kepada orang yang meminjam uang kepada kita karena dia pasti tidak akan membayar? Tahu dari mana? Tahu dari dulu-dulu ya mungkin. Ya yang dulu disuruh bayar dulu ya. Kan yang dulu dong dibayar dong ya. Kan yang waktu itu yang 2 juta belum dibayar, bayar dulu lah, nanti ngutang lagi. Itu kira-kira. Ya memang ini banyak penyakit seperti itu. Bagaimana kita menyikapi Zionis? Kita nggak usah ikut mereka ya. Istilah Zionis dan seterusnya itu nggak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat hanya mengenal mereka sebagai Yahudi. Hari ini kan mulai muncul tuh, jangan samakan Yahudi dengan Zionis. Gitu. Nabi nggak kenal Zionis. Ya, yang dikenal oleh Nabi adalah Yahudi, bangsa kera, bangsa babi, bangsa al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, dan tidak mungkin menjadi saudaranya kaum muslimin, nggak mungkin. Justru seandainya Yahudi itu baik, mau berangkulan dengan sesama muslim, menepati janji, malah nyumbang kaum muslimin, malah kita sedih. Kenapa? Ya berarti Al-Quran batal. Sedih kita kan. Al-Quran dan hadis batal. Orang bangsa kera, bangsa babi kok disuruh baik. Udah dicap al-maghdubi alaihim kok baik. Sedih kita, musibah. Berarti nggak benar ini Al-Quran. Justru Yahudi sekarang luar biasa memporak-porandakan kaum muslimin. Wanita, anak-anak dibombardir, padahal di rumah sakit, di pengungsian. Itu kecil bagi Yahudi. Kenapa kecil? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi yang lain dibunuh. Faqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Al-Quran menjadi saksi. Kalian telah membunuh para nabi, para rasul dengan tanpa alasan yang hak. Maka hari ini mereka membunuh-bunuhi wanita dan anak-anak biasa, kecil. Maka
demo, boikot, segala macam, nggak akan mempan. Nggak akan mempan mereka. Satu-satunya cara adalah gimana kita membantai mereka. Nah, itu yang sulit. Ya, kita pikir caranya gimana. Jangan teriak-teriak doang. Ya, tentu Allah tidak akan membikin kita menang. Allah tidak akan membikin Yahudi kalah. Kalau kelakuan kita mirip-mirip Yahudi. Ya. Yahudi mau kita hancurkan, sementara kelakuan Yahudi kita ikuti. Apa kelakuan Yahudi? Iya, makan riba. Itu kelakuan Yahudi kan? Kita ikuti. Yang berhilah, luar biasa kelakuan Yahudi. Ditiru oleh kaum muslimin. Merubah-rubah agama, kelakuan Yahudi. Ya, disuruh mengucapkan hittah. Artinya, ya Allah ampuni kami. Dirubah, diplesetkan dasar Yahudi menjadi hintah. Saking bejatnya. Hintah makanan gandum. Gitu. Mirip-mirip ya. Disuruh meyakini Allah itu istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy, diganti istaula. Mirip-mirip gitu. Mirip-mirip kelakuan Yahudi. Bolehkah mengadakan kegiatan one day one juice? Ya, seperti tadi lah. Kita baik beribadah, baca Al-Quran, tapi sekali lagi pamerkan kepada Allah. Ya, jangan pamerkan kepada manusia. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.